Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Rabbani. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 dari mata kuliah Sistem Mikrosensor Permuaan Pertama. Dengan NIM 41187003230001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikrokontroler. Apa itu mikrokontroler? Mengapa perangkat kecil ini bisa menjadi otak di balik banyak alat elektronik modern? Yuk, kita pelajari bersama. Mikrokontroler merupakan salah satu komponen penting dalam dunia teknologi modern yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ukurannya kecil, perangkat ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan berbagai sistem elektronik. Di dalam satu chip mikrokontroler, terdapat rangkaian lengkap yang berfungsi seperti sebuah komputer mini, terdiri dari CPU, memori, serta port input dan output yang memungkinkan komunikasi dengan dunia luar. Karena kemampuannya itu, mikrokontroler sering disebut sebagai otak di balik berbagai perangkat pintar masa kini. CPU atau Central Processing Unit pada mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali utama yang mengeksekusi setiap instruksi dalam program. Ia bertanggung jawab atas semua proses logika dan perhitungan yang terjadi di dalam sistem. Setiap perintah, mulai dari menyalakan LED hingga membaca data dari sensor, dijalankan secara teratur oleh CPU sesuai urutan program yang telah ditentukan. Disinilah seluruh keputusan logika diambil, sehingga perangkat dapat beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Selain CPU, mikrokontroler juga dilengkapi dengan memori yaitu ROM, RAM, dan EEPROM. ROM digunakan untuk menyimpan program utama yang akan dijalankan setiap kali mikrokontroler dihidupkan. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara selama program berjalan, sedangkan EEPROM berguna untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang meskipun listrik dimatikan, seperti konfigurasi atau hasil pengukuran tertentu. Dengan kombinasi memori ini, mikrokontroler dapat bekerja secara efisien. Salah satu bagian terpenting dari mikrokontroler adalah port input dan output. Melalui port ini, mikrokontroler dapat berinteraksi dengan dunia nyata. Dari sisi input, mikrokontroler dapat menerima sinyal dari sensor suhu, sensor cahaya, atau tombol tekan. Sedangkan dari sisi output, ia dapat mengirimkan sinyal untuk menyalakan motor, mengatur kecepatan kipas, atau menyalakan lampu LED. Interaksi inilah yang membuat mikrokontroler mampu membaca kondisi di sekitarnya dan memberikan respons yang sesuai. Selain komponen utama tersebut, mikrokontroler juga dilengkapi dengan sistem clock atau osilator yang mengatur kecepatan kerjanya. Clock ini menentukan seberapa cepat mikrokontroler menjalankan instruksi. Semakin tinggi frekuensi clock, semakin cepat pula mikrokontroler memproses data. Namun, pemilihan kecepatan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem, karena semakin cepat clock bekerja, konsumsi daya juga akan meningkat. Mikrokontroler juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, Analog to Digital Converter, dan DAC, Digital to Analog Converter. ADC berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang bisa dipahami oleh mikrokontroler. Misalnya, ketika sensor suhu mengirimkan tegangan analog, ADC akan mengubahnya menjadi angka digital yang dapat diolah oleh CPU. Sebaliknya, DAC digunakan untuk menghasilkan sinyal analog, misalnya dalam sistem audio atau pengaturan tegangan keluaran. Dalam penerapannya, mikrokontroler bekerja mengikuti prinsip sederhana, membaca data dari input, memprosesnya berdasarkan instruksi program, lalu menghasilkan output sesuai kebutuhan. Contohnya, pada sistem lampu otomatis, sensor cahaya akan mengirimkan data ke mikrokontroler. Jika intensitas cahaya di bawah batas tertentu, mikrokontroler akan memerintahkan lampu untuk menyala. Proses ini berjalan secara berulang dan sangat cepat, sehingga sistem terlihat bekerja secara real-time. Di era Internet of Things, peran mikrokontroler menjadi semakin penting. Mikrokontroler kini mampu terhubung ke jaringan internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Bayangkan sistem rumah pintar yang bisa menyalakan lampu secara otomatis ketika kamu tiba di rumah, atau alat irigasi yang dapat mengatur penyiraman tanaman berdasarkan kelembapan tanah. Semua itu bisa dilakukan berkat mikrokontroler yang memproses data sensor, mengambil keputusan, dan mengirimkan hasilnya ke perangkat lain melalui koneksi nirkabel. Kelebihan utama mikrokontroler adalah kemampuannya bekerja dengan efisien, hemat daya, dan berbiaya rendah. Ia dapat beroperasi bahkan dengan sumber energi kecil seperti baterai. Mikrokontroler juga mampu bekerja dalam sistem real-time, yang artinya dapat memberikan respons langsung terhadap perubahan kondisi. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan kapasitas memori, mikrokontroler tetap menjadi pilihan utama untuk sistem kendali karena kepraktisan dan kestabilannya. Bagi mahasiswa dan pemula yang ingin mempelajari mikrokontroler, langkah terbaik adalah memulai dari dasar.
Pahami terlebih dahulu konsep dasar elektronika, kemudian pelajari logika pemrograman. Setelah itu, cobalah menggunakan platform seperti Arduino yang mudah digunakan dan memiliki banyak panduan di internet. Dengan berlatih membuat proyek-proyek sederhana seperti lampu otomatis, pengukur suhu, atau alarm sensor gerak, kamu akan semakin memahami cara kerja mikrokontroler dan logika sistem otomatis. Dari seluruh penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mikrokontroler bukan sekadar alat elektronik biasa, melainkan teknologi inti yang menggerakkan dunia modern. Hampir semua perangkat otomatis yang kita gunakan saat ini bekerja karena adanya mikrokontroler di dalamnya. Sekian video pengenalan tentang mikrokontroler, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.